warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh, peserta kajian tafsir Al-Quran surah Al-Baqarah. Pagi ini alhamdulillah kita memasuki ayat yang ke-109 ya. Kalau ada tafsir almarhum Nawawi, mari kita buka ayat 109. Ya, bisa dilihat dalam tafsir Nawawi. Tommy lah ada tafsir tu Pak Tommy, alunai. Alunai. Oh ya. Ibu Sabrina ada tafsirnya tuh. Lagi Pak. Ada. Ada. Pak Bet enggak lah do ya. Assalamualaikum Pak. Kalian di PLN dulu fotokopi selembar-selembar ya? Oh ya, selembar-selembar. Ya enggak ada. Nya 2 jilidnya. Di Pagadang Pak Bet. Iya berdiri. Di mana? Di Pagadang. Oh ya, di Pagadang. Baik, kita lihat di surat Al-Baqarah. Al-Baqarah. Surat yang kedua ya, nomornya. Ya. 109. Labasu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, 109. Wadda kasirun. Wadda kasirun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadda kasirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan. Jauh di bawah ya. Hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Terus masih sambung lagi. Fa'fu wasfahu. Ya. 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 Fa'fu inilah ya, ini terbawa tadi. Fa'fu wasfahu hatta ya. Iya. Ya Allahu bi amri. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ini belum ada ditulis tafsirnya. Nah, jadi kalau yang di atas tadi ya, coba kita lihat dulu Al-Qur'annya ya. Sekali lagi. Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara
hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amri innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya, 109. Nah, mari kita lihat. Pertama kita lihat dulu supaya supaya kita paham, supaya kita melekat dalam jiwa kita. Waddu. Waddu atau wadda? Wadda. 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 Lihat dulu. Wadda. 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 Apa artinya wadda? Menginginkan. Menginginkan atau merindukan atau menyayangi, mencintai. Pokoknya ingin ya. Wadda. Kalau pakai awalan ma dia berarti kata kerja. Menginginkan. Wadda. Fi'il apa ini fi'ilnya? Fi'il madi. Fi'il madi. Nama fi'il madi yang seperti ini namanya kalau dibuka tasdidnya itu, dibuat satu-satu apa bacaannya? Wadada. Wadada. Itu maka namanya ini namanya mudha'af. Mudha'af namanya. Isim maf'ul itu. Nama yang seperti ini mudha'af namanya. Radda, habba, massa, pokoknya yang digandakan ini namanya mudha'af. Apa namanya? Mudha'af. Iya. Yang digandakan. Mudha'af ini fi'il madinya adha'afa juga itu. Itu sudah isim maf'ulnya itu. Bukan mudha'if tapi mudha'af. Mudha'af. Apa namanya tadi? Mudha'af. Mudha'af. Mudha'af itu apa artinya? Digandakan. Yang digandakan. Ya, digandakan. Huruf Jadi itu kedua maka huruf keduanya digandakan. Ya digandakan. Huruf ain fi'il sama fa fi'ilnya, ain fi'il sama lam fi'ilnya di belakang asalnya kan wadada. Wadada itu jadi digandakan saja, dalnya itu jadi wadda. Misalnya radda, habba, kan banyak itu. Habbalillah. Apa? Habbalillah. Gitu, Pak. Haqqa. Pokoknya digandakan. Namanya mudha'af. Ya, mudha'af. Jadi mudha'af ini, itu makanya keadaan fi'il madi itu makanya supaya murah orang mempelajarinya, ulama-ulama dahulu dibuatnya syairnya. Nah, karena fi'il madi itu ada pula yang sehat, ada yang sakit, mu'tal namanya. Ada yang namanya bentuk misal. Misal itu nanti, ini untuk selayang saja ya, supaya berulang-ulang nanti. Nah, ada yang pakai misal, ada yang pakai mahmus, ada yang mudha'af, ada yang macam-macam. Itu mah orang dulu dibuatnya syairnya. Syairnya masih saya ingat yang diajarkan oleh sebagian guru yang ahli syair. Dibikinnya begini. Sohi hasad. Jadi penimbang aja dibuatnya sohi hasad.
hasad itu hanya penimbang ada, sebenarnya sahih itu yang betul. Itu narasinya saja. Jadi sahih hasad, misalasat, mudha'af gitu. Hasad. Bisa nggak ngikutinya? Sahih hasad, misalasat, mudha'af. Mudha'af itu ini dia mudha'af. Jadi sahih hasad, sahih. Misal nanti pakai apa itu? Pakai hamzah. Misalnya sa'ala, itu pakai misal. Jadi sahih hasad, misalasat, mudha'af, lafifuna. Lafif berarti antara huruf pertama dengan terakhir sama. Di tengah beda. Nanti ada tuh. Ya, lafifuna, kisun mahmuz. Kisun berarti penyakit nakis. Baru mahmuz. Baru ada pula penyakit di tengah. Juab. Gitu. Itu saya nanti aja lihat ya. Sahih hasad, misalasat, mudha'af, lafifuna, kisun mahmuz, juab. Yang jago syair itu Said Akil. Said Akil sampai sekarang banyak syair-syair hafal dia. Coba lah buka kajian Said Akil. Pintar ya kalau bersyair-syair. Syair inilah, syair itulah, pandai ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, wadda ini namanya mudha'af, fi'il mudha'af ini. Fi'il mudha'af, fi'il madi yang digandakan. Jadi kalau wadda, coba round kita dulu. Kalau fi'il madi yang digandakan ini caranya agak beda. Coba buat 14 sama-sama. Coba wadda apa? Yawuddu. Wadda, Yawuddu. Yawuddu. Jangan itu ke fi'il mudhari, itu fi'il madinya dulu 14. Oh, wadda. Coba Ibu Didi dulu. Coba wadda, wadda. Wadda, wadda, waddu. Waddat, waddata, wadotna. Wadota, waddat. Itu kan kalau punya masalah, apa penyakit, apakah mudha'af, tapi itu persoalan. Alun batua lah, ulang balik. Wadda, wadda, waddu. Waddat, waddatuma. Apa alun lah, di atasnya tadi masih tinggal wadda, wadda, waddu. Coba. Wadda, wadda, waddu. Waddat, waddata, waddata. Waddat, waddattum. Lah kacau semua. Iya, ya Pak. Pak Israel lah, coba Pak Israel. Wadda, wadda, waddu. Dat, waddata, waddatna. Itu nama tua. Wadatna, tarui. Waddatta, waddattuma, waddattum. Waddati, waddattuma, waddattunna. Waddatu, waddatna. Jadi ada saknya lapih tangga apa itu tasito. Pak Tommy bisa Pak Tommy, coba Pak Tommy wadda 14. Wadda, wadda, Waddu, waddu, wadatat, mati tadi. wadadat, Waddata, wadata, wadatna. Wadatna, lapehnya. Teriak itulah langsung ke bawah mode itu. Wadata, wadattuma, wadattum. Ya. Wadati, wadattuma, wadattunna. Wadattu, wadatna. Tuh kalau bermasalah. Ibu Sabrina coba. Silakan Ibu. Wadda, wadda, waddu, waddat, waddata, waddatna, waddatta, waddattuma, waddattum, waddatta, waddattuma, waddattum, waddatti, waddattuma, waddattunna, wadattu, wadatna. Wadattu, wadatna.
Ya, so Ibu Didi ulang balik. Bu Didi tadi tersalek. Ini tersalik. Wadda, wadda, waddu. Waddat, waddata, wadatna. Wadatta, wadattuma, wadattum. Wadatti, wadattuma, wadattunna. Wadattu, wadatna. Ah, Pak Abed lah, Lubuk Buaya. Wadda, wadda, Jangan pandang. Jangan panjang tu wadda, itu pendek saja. No? wadda, Ah, wadda, waddu, waddat, wadatta, wadatna, waddata. Di tengah, kalau dua produksi waddata. waddata, wadatna, Ah, wadatta, wadattuma, wadattum, wadatti, wadattuma, wadattunna, wadattu, wadatna. itu. Sialai dan yang lain ada. Nampaknya ala permanen ya. Nah, itu fi'il madinya. Fi'il mudhari'nya. Nah, kalau fi'il mudhari'nya saya tekanannya kalau nomor masalah kalau punya masalahnya seperti mudha'af, lapib, nakis, itu mahmuz, azwab itu agak mentasrifkannya agak sabawa. Coba apa mudhari'nya? Wadda? Yawaddu. Hah? Yawaddu. 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 Iya itu. Coba lihat kamusnya. Iya itu. Ya waddu, Pak. Nah, iya itu ya. Ya. Jadi wadda ya. Ada sebabnya kenapa saya sebut begitu. Misalnya itu kan kalau mudha'af ada pangkalnya waw. Jadi masih dipakai wadda ya waddu. Tapi kalau dia nanti misalnya wajaba kan pakai waw itu. Wajaba. Yaujibu. Yaujibu. Aslinya tapi nanti enggak bertemu yaujibu. Wujud. Sama seperti wang ada gitu. Memang yau'idu tapi enggak bertemu. Ah? Yu'idu jadi, Pak. Enggak. Yang itu. Ya'idu. Yajibu. Jadi hilang wawnya. Wajaba yajibu. Enggak ada yaujibu dong. Padahal dia pakai waw itu hilang. Itu kan undang-undangnya kalau waw jatuh antara baris di atas dengan baris di bawah, dihilangkan dia. Jadi wajaba asalnya jadinya yaujibu jadinya, tapi yang ada nanti yajibu. Tapi kalau wadda tetap aturannya kan wadda kalau dia ke bawah ya tuh wadda yawidu, jadi yawidu, tapi enggak, ini karena ke atas. Jadi wadda yawaddu. 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 Sebentar ya. Ada peninggalan Pak RRI tahun berapa? Bapak namanya Pak Sopyan. Pak Sopyan itu waktu itu Radio Republik Indonesia itu
dibawa jalan-jalan. Dia kerja SRRI itu suami istri. Tapi rajin dia. Waktu di Kota Marapa dicarinya buku-buku. Lah tua ya, tapi sancang. Dicarinya buku-buku, pelajarinya pandai dia, mulai belajar, diserahkannya bukunya itu kepada saya waktu itu, ditulis-tulisnya. Ya, namanya Pak Sofian, masih ingat saya. Sekarang nggak ada, rumahnya sudah mungkin famili yang udah tinggal. Dia di Kota Marapa. Itu tahun 82 itu. Nah, ini ada ditulisnya di sini sahih mudha'af. Mudha'af. Sahih. Tapi sahihnya berbeda. Mudha'afnya berbeda. Jadi kalau mau belajar, jadi kajian seperti ini mudha'af. Kalau kajian seperti ini namanya kajian apa namanya? Kajian nahwu atau kajian saraf? Bisa. Kalau sudah kajian seperti ini, kajian ilmu nahwu atau kajian ilmu saraf? Ilmu saraf mungkin Pak. Ketika Ini kajian ilmu saraf namanya. Iya. Nah, di buku apanya ini ada di catatannya saya lihat begini. Kalau sahih misalnya kan, kalau sahih misalnya fa'ala, daraba, itu kan sahih itu. Ya, Ya. sahih. Tapi kalau mudha'af, ini dia seperti, kalau di sini dibuatnya farra, di bukunya ini farra. Mudareknya ya firru, tapi ini wadda ya waddu. Ya kan? Iya. Nah, kalau di sini farra ya firru, yaitu kan ada 6 timbangannya itu, fa'ala ya fa'alu, fa'ala ya filu. Ya. Jadi ini ini yang dipakainya timbangan wadda ya waddu. Kalau yang farra bukan ya farru tapi ya firru. Oh. Nah, ya firru. Itu timbangannya. Nah, itu di sini ada dibuat, tapi yang ada sini sahih, mudha'af, misal waw, misal ya, ajwab ya, nakis ya, lafif mafruk, lafif makrun. Nah, itu yang ada di bukunya ini saya lihat. Memang ada juga di atas mudha'af, ajwab, mahmus, berserak-serak. Jadi kalau saya waktu belajar dulu dikumpul, dia rajin tuh mencatat, rajin dibawa mencari buku, rajin nih tanya saya. Ya, inilah tua lah, pikir segala rambutnya, tapi gigih, ya. Pak almarhum rahimahullah, ya. Jadi itu ada timbangannya terus, misalnya kalau wadda, kalau ini kan ya waddu. Apa masdarnya? Bisa nggak? Ada Pak. Wadda. Banyak masdarnya Pak. Coba, apa masdarnya? Ya waddu, waddan. Apa lagi? Waddan. Wadadan. Dan wudan, widadan, waddatan. Itu kan banyak. Jadi itu maka masdar itu dibagi menurut didengar biasa, di luar itu. Jadi ada namanya masdar sima'i, ada masdar mimi. Jadi kalau ingin dalam kajian saraf ini, banyak jenjang bukunya ini, sampai Tahtazani. Saya pun belum sampai mencari-cari buku dalam. Kapan-kapan lah nanti ke Bukit Tinggi, Pak Israel di Bukit Tinggi ada itu, kalau masih ada ya, dulu teman Mana tuh, saya. Pak? Di mana tuh, Pak? Jalan Syekh Bantam. Saya pun kurang jelas di mana dulu.
5 tuh. Syekh Bantam. Ya. Aku nak mau jalan dapat, tapi kalau disuruh pergi ke mahkamah bisa. Itu. Syekh Bantam itu mungkin bisa ditanya kalau masih bertemu teman-teman, tapi mungkin ya lah gaib-gaib. Dulu pimpinan ada di situ sekolah Akabah dulu, Pak. Di mana dulu? Akademi Bahasa. Itu udah kayak rumah sakit dulu, Pak. Tengarai ya Pak, Tengarai. Itu kalau orang-orang sini kok mungkin ditanya, Datuk Sampono dulu pimpinannya itu. Masuk Mahmud Yunus masih hidup. Itu. Jadi di situ buku-buku lama banyak. Kalau di Padang ini nampaknya dulu buku lama di Nusantara dulu ya Bu Dini. Mana itu? Iya. Nusantara dekat pos ini, tapi nggak ada lagi gedungnya, buku pun nggak ada lagi, tak kemana. Jadi itu apa masdarnya, apa isim fa'ilnya, apa isim maf'ulnya, apa isim alat, isim makan, gitu. Bisa sampai 9. Jadi nanti begitu caranya. Jadi asal usul kata itu diuraikan, kemudian banyak keterangan-keterangannya. Itu kajiannya kaji sharaf, bentuk-bentuk kata. Nah, kalau dia jabatan mungkin jadi fa'il, jadi maf'ul, itu maka baris akhirnya berbeda-beda. Itu namanya kajian nahwu. Jadi kalau digabunglah jadi dasar kajian kawaid atau nahwu sharaf. Nahwu sharaf inilah nanti bisa melanjut kepada kajian balaghah. Disitulah makanya lebih dalam kita bisa mempelajari apa ungkapan-ungkapan Al-Quran. Bagaimana nanti ungkapan-ungkapan Al-Quran itu. Itu ya Pak. Jadi itu ya. Karena saya tunjukkan caranya itu. Jadi sama-sama belajar kita. Wadda. Jadi masdarnya apa tadi banyak? Berapa buah masdarnya tadi? 4. 6, Pak. 1, 2. Kemudian nanti fiil madi ini ada yang ini kalau wadda kan berarti 3 huruf itu. Belum dapat tambahan dia. Nanti fiil madi ini selain dia pakai mudha'af, pakai nakis, pakai mahmus, pakai lafid, dia nanti dikasih tambahan 1 huruf, tambahan 1 huruf itu pun beda-beda. Ada tambah hurufnya di muka, ada di tengah, ada digandakan, tambah 2 huruf, ada beda-beda juga. Sudah itu baru tambah 3 huruf. Sudah itu baru ada yang timbangan lain tertentu pula yang 3 huruf ini. Itulah dipecah semuanya sehingga jumlah bentuk kata itu nampak seperti itu. Itu makanya mudah-mudahan ya kalau tidak seperti itu belajarnya bagaimana ya bisalah, tapi nggak bisa dalam, nggak ngerti lah. Itu makanya dulu mula-mula Al-Quran kan tidak pakai titik, tidak pakai baris, yang huruf dal sama zal sama saja. Kan belakangan baru dikasih titik. Kan bingung kita. Mana yang dal, mana yang zal. Nah, mana yang kha, mana yang ha. Mana yang shin, mana yang sin. Dikasih lagi. Mana yang ko? Ya. Mana yang shot, mana yang dot. Mana yang to, mana yang zo. Ini semasa kalau nggak salah ya mungkin Khalifah Ali jadi Abul Aswad Ad-Duali, ya itulah buat ditambah cara mempelajarinya, itulah sampai sekarang untuk mempelajari seperti ini karena sudah pakai baris sudah murah, tapi mempelajari bentuk kata, jabatan kata, ungkapan kata itu kan belum. Nah, gitulah Pak Tommy. Pak Tommy, Bu Didi, Bu Sabrina, Pak Albert, begitulah makanya kita paham dengan Al-Quran. Coba misalnya ungkapan saja. Kalau bahasa Arab, aku, apa bahasa Arabnya? Anak.
Nah, Nah, aku. Kalau engkau, Anta. Anta. nah, Sama anta. laki-laki anta. Ya, Ah. kalau dia, Wah. Iya. Ya. dia atau huwa. Huwa. Cobalah nanti. Karena ada ayat misalnya la ilaha illa anta. Tidak ada ilah kecuali engkau. La ilaha illa ana, tidak ada ilah kecuali aku. La ilaha illahu atau huwa, tidak ada ilah kecuali dia. Iya. Jadi yang sebenarnya ana itu siapa? Allah. Itulah. Kan? Jadi yang ada hanyalah Allah. Tapi ada kita semua kan lah. Apa itu pelajari. Kalau nggak ngerti bahasa Arab kan payah tuh. Kayak Said Agil. Hah? Said Agil Sirat. Nah itulah makanya kalau nggak ngerti bahasa Arab. Jadi yang sebenarnya ada hanyalah Allah. Jadi ada kita ini. Tapi karena saya mau juga bertanya sama Akil Sirat. Jadi ya oke lah, tapi nggak apa-apa. Tapi jangan pertanyaan yang menyulitkan lah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, cobalah kita mulai merenung-renung. Jadi sebenarnya ana yang kita pakai ini, ana yang semua aja ini. Saya, kata Pak Bet, kata Ibu Sabrina, saya juga, tapi habis. Yang sebenarnya ada kan sayanya Allah. Nah itu. Yang dia begitu pula, ya dianya Pak Israel, dianya Pak Tommy, tapi yang sebenarnya dia yang ada hanya Allah. Tidak percaya, carilah sebentar lagi. Lagi pula berbeda, kita hanya pinjaman. Kalau sudah sampai pemikiran sampai ke situ, kan nggak konyol kita di dunia ini. Jadi orang belum sampai pemikiran ke situ, bekete-kete hati, itu sakarjo. Kenek mana namu itu makanya disebutkan jahil. Jahil, sangat jahilnya. Kalau dua apa itu jahil? Coba jahil. Kalau dua? Jahilani. Jahilani. Kalau banyak? Jahilna. Itu kan jamak taksir. Jahilu. Ada jamak taksir pakai wow. Oh, enggak ya. Oh, itu fi'il ya, Pak? Enggak, kan sigap mubalakah. Sangat bodohnya. Manusia kan sangat bodohnya kalau enggak mengerti wahyu Tuhan. Bagaimanapun pandai orang mengatakan saya pintar anak. Makanya sering saya katakan, ilmu jangan cari makan aja. Kalau cari makan panjanglah banyak orang dari siswa. Coba jahil kalau satu orang, kalau dua jahilani. Jahilani. Kalau banyak mulai tiga Jahiluna. Itu nanti jamak muzakkar jadi. Ya. Jadinya Kalau jamak muzakkar tuh jahilun. Nah, itu ya tuh. Coba jahilun. Pandangan alifnya itu kan ilmu saraf tuh, isim fa'ilnya. jahilun orangnya. Jahilani. Jahilani. Kalau banyak Jahilu. Itu jahiluna. itu tuh. Kalau pedusi jahilatun. Tamar buta. Coba dua. Jahilatani. Kalau banyak perempuan. Jahilna. Itu lari ke fi'il namanya. Itu isim Jahila. fa'il. Panjang itu. Jahilatun. Ya, jahilatun. Nah itu. Kalau orang yang jahil. Tapi kalau yang sangat jahilnya itu jahilun. Jahilani. Apa? Ayo. Jahilan. Coba kalau yang tajam ingatan coba saya timbangkannya. Alimun. Dua, coba duanya. Alimani. Banyaknya. Ulama. Coba buat yang tadi tuh. Jahilun. Jahilani. Dani. Juhala. Itu dia. Apa jadinya, Pak? Juhala. Juhala. Oh, juhala. Jarang sebut juhala ya. Ayo deh. Awak dan jarang nyebut Ustaz jarang loh. Para juhala. Para juhala. Coba. Tulisannya pakai hamzah belakangnya. Iya, pakai hamzah. Misalnya ini lagi. Sangat bodohnya. Sapih. Sapih. Coba.
Sabih. Ya, kalau dua? Safihani. Safihani. Dua, banyak? Subuha. Lupa. Sufaha. Itu nyo. Kan ada dalam Quran. Faha. Ya, Oh. sufaha. Itu maka kata Allah, berkatalah nanti orang bodoh-bodoh. Faha. Ya, sapihani, sufaha. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu. Makanya kalau ilmu saraf, ngerti kita asal-usul kata. Kalau ilmu nahu, jabatannya. Nah, baru muncul kenapa begini ungkapan, kenapa begini gaya. Itulah balaghah Al-Quran. Makanya saya katakan jangan terlalu lama mempelajari membaca panjang pendek terus. Sudahlah, belajar langsung aja. Jangan takut lebih kok salah artinya. Sedangkan mengerti bahasa masih salah. Ya. Nah, jadi kita teruskan. Kan jadi kalau mengaji ini sebenarnya ya, maka dipakai seperti ini wadda. Sebenarnya ada kata yang serupa. Uridu. Enggak, kalau ya bisa juga uridu tapi enggak dipakai, bisa juga kata-kata lain. Nah, itu maka nanti belajar kenapa ungkapan begini Allah menyampaikan, kenapa ungkapan begini. Ini kan berarti sama ahli kitab. Nah, terus kalau ini fa'il mana kalau ini fi'il mana fa'ilnya? Kasirun. Itu. Coba lengkapkan. Kasirun min ahlil kitab. Itu. Ya. Jadi ini sudah komplit ya. Ya. Jadi kasirun min ahlil kitab. Kasirun min ahlil kitab. Kasirun min ahlil kitab. Kalau dulu kita fa'il kan satu-satu. Misalnya ja'a Zaidun atau zahaba ustazun. Itu enggak komplit. Kasirun min ahlil kitab. Kasirun, sama tadi tuh. Coba, kasirun kan banyak itu, sangat banyak. Kalau dua sangat banyaknya? Kasirani. Ya, kasirani. Kasirani. Kalau mulai tiga jumlah banyaknya? Siruna. Kalau kasiruna jamak muzakkar balik itu Pak Isral. Oh, Coba iya. taks. Coba. Kusara. Sarah. Itunya. Kusara. Iya, kusara. Kusara. Begitu polanya ya Pak. Itu polanya ini agak terpola kok jamak taksir sikap mawalagah. Jahilun, jahilani, juhala, balidun, balidani, bulada, syahidun, syahidani, suhada. Syahidun. Karibun, karibani, kuraba, pakirun, pakirani, pukara. Melakit dapet. Kalau dah dapet sambil lalok-lalok bisa membaca. Syahidun. Kini kasirum min ahlil kitab. Jadi kasirum min ahlil kitab. Di belakangku melengkapi kasirunnya itu. Kasirun min ahlil kitab. Tapi dipakai min. Tidak kasirun. Tidak dipakai kasiru ahlil kitab. Tapi dipakai di siko kasirun min ahlil kitab. Kan beda tuh. Kalau dibuat mudhaf ahli, mudhaf lainnya tanpa huruf jar, itu beda tuh. Kasiru ahlil kitab. Banyak sekali ahli kitab. Kalau di siko enggak. Kasirum min ahlil kitab. Ada beberapa, dia banyak juga, tapi ada jumlahnya beberapa orang. Kan beda tuh. Beda. Min huruf jar kan? Ya. Tapi pengertiannya ada di situ hanya jumlahnya di antaranya. Ahli dijarkan oleh min. Nggak boleh pakai tanwin. Karena dia mau disandarkan pula kepada kitab. Ahli kitabi. Ya,
Jadi ahlil kitabi. Kitab di sini maksudnya apa? Ahli kitab. Quran kah? Injil kah? Taurat ya. Taurat kah? Zabur kah? Ini Taurat nih, Pak. Nah, Kitab orang jadi Yahudi nih, Pak. ya itu makanya Taurat. Tapi nanti sebenarnya sama juga. Tapi yang ditekankan ahli kitab itu kepada yang penerima Tauratnya. Jadi itu makanya kasirun min ahli kitab. Yang kasirun min ahli kitab itu fa'il dari wadda. Kalau terjemahnya apa itu Ibu Sabrina? Coba sampai situ saja. Ramai dalam Banyak ahli kitab. di antara ahli kitab menginginkan Itu sampai situ. ya, Kalau banyak di antara ahli kitab menginginkan, berarti sudah kebiasaan jadinya. Jadi tapi kalau telah menginginkan saat itu, gitu kan beda tuh. ya. Satu penekanan waktu, yang satu kalau gaya menerjemahkan mubtada khabar berarti melekat menjadi karakter. Padahal orang dulu aja ini menjelaskan telah, pakai telah. Itu bedanya terjemahan bahasa Indonesia dengan asli. Kalau asli seperti fi'il madhi memberitakan bahwa pernah terjadi gitu. Pernah terjadi. Tapi kalau sudah diterjemahkan banyak, dahulukan banyaknya, berarti sudah melekat. Itu makanya di dalam Al-Quran kan nggak ada Allahu khatama. Yang ada Khatamallahu. Allah. khatamallah. Ya kalau dibuat nanti Allahu khatama, marah Allah. Mana dia kerjanya mencap orang, nggak ada. Kan si penerjemah banyak nggak sadar itu. Cuma tiru-tiruan. Begitu terjemah orang, begitu terjemah awak. Ya. Jadi wadda kasirum min ahlil kitab. Jadi yang tadi itu terjemahnya dibikinnya mubtada khabar. Jadi kasirum min ahlil kitab wadda. Ya, Kalau menurut Al-Qur'an apa ini? Fi'il fa'il atau mubtada khabar? fi'il fa'il. Fa'il. Gitu. Fi'il fa'il. Ya, yang satu lagi nominal atau verbal. Verbal. Nah, itu. Jadi durang samosanya tuh. Yo, bagi orang tidak mengerti tentu yo salah balalai. Ya. Jadi kalau ibu mau menyanyikan bapak bisa sambil menggeleng kepala. Wadda kasirum min ahlil kitab. Sana awak dengar. Awak paham. Wadda kasirum min ahlil kitab. Ibu pertanyaan. Mata wadda kasirum min ahlil kitab? Yahuda. Lah, itu kalau man. Ikum mata. Bilo. Mata. Oh, lalu. Yang lalu Ya. ya, Pak. Iya, fi zamanil madi. Pada zaman dahulu. Last time. Nah, gitu. Kan jauh nyimpang jadinya. Kalau sekarang itu hanya diberitakan pernah terjadi. Pernah terjadi ya. Lihat tafsir oleh Pak Nawawi rahimahullah. Melihat tafsir oleh maksudnya ini dia. Min. Ini apa bacaan sampai sini? Coba berlomba bacanya. Min. Baril Yahudi. Min Tari. Minyak. ya. Min ahbaril Yahudi. Kufra. min Yahudi. ahbaril Yahud. Yahudi. Baril Yahudu. Bang kau lupa kaji. Iko pakai alif lam, iko ndak. Oh, Kan dua kata. Yahudi. Baril Apa? Yahudi.
Nah, ini pasti kata benda ini. Jadi Yahudi. Dari mana memastikan bahwa ahbari kata benda? Islam Hah? Ahbari, jadi Dari mana menentukan bahwa ahbari ini kata benda? karena ada alif lam Yahudinya. Bukan yang ini, yang ahbari ini. Ada min. Hah? Pasti ini kata benda, nggak mungkin fiil. Dari mana taunya? Karena dia mudhafun ilaih di belakangnya, Pak. Oh, enggak. Bukan itu yang pasti. min. Yang pasti. Karena min didahului oleh huruf jar. Itu ini. Jar. Ya, kalau ada huruf jar lah pasti itu. Pasti ya, isim ya Pak. Cuma ragu orang nanti ini huruf jar atau huruf syarat. Kan gitu. Ya mulai berpikir apa. Jadi huruf jar. Pasti huruf kata benda. Kalau ini sudah kata benda, ada alif lam di belakangnya, Mudhof ilaih atau mudhafun ilaih. Ini maksudnya diulang lagi dari sini. Ini kan min ahlil kitabi, berarti min. Gitu. Dan berarti menjelaskan ini aja Pak Almarhum. Min ahli ahbaril Yahudi. Yahudi. Maksudnya kasiru min ahlil kitab adalah min ahbaril Yahudi. Ahbar ini artinya pemuka atau pendeta-pendetanya. Rabi. Rabi gitu, Pak. Ya. Apa namanya? Rahib. Pendetanya Rabi kan salah ya. Itu rabi-rabi ya. Ya, jadi ini dia rabi-rabi Yahudi itu ini ada keinginannya wadahnya. Maksudnya wadah di sini apa? Mengembalikan. Kalau mengembalikan kan roddah. Kalau menginginkan. Iya. Ingin, tapi inginnya itu kasar atau halus? Kasar. Halus. Itu makanya dipakai nanti mawaddah. Menyayangi. Sambil menyayangi. Iya ya, itu halus Pak. Iya, tapi walaupun halus tajam juga, gitu cara. Jadi kalau orang dan dirayu pun dalam kajinya, ini pun halus pula. Kenapa Israel? Baca rohnya supaya ahbarul Yahudi ku bisa raso-raso merayu, raso sayang. Akhirnya aku keinginannya, nani bawah kau, lau yarudunakum, andai kata, bisa akumnya ini kepada kita, kepada orang yang inginkan itu. Siapa ahbar Yahudi? Kita baca dulu. Siapa ini namanya? Pertama. Ka'ab bin Ashraf. Iya, Ka'ab. Ya, Ka'ab bin Ashrafi. Jadi Ka'ab anak dari Ashraf. Siapa lagi? Wahyi bin Akhtab. Iya, Wahyi bin Akhtab. Siapa lagi? Abu Yasir bin Akhtab. Iya, berarti nampaknya ini anak dari Akhtab semua ya. Wahyi ini sama Abu Yasir, saudara nampaknya. Jadi Wahyi bin Akhtab, Abu Yasir bin Akhtab. Nah ini Ka'ab. Jadi Ka'ab, Wahyi, dan Abu Yasir. Ketiga-tiganya ini disebut ahbaril Yahudi. Ketiga-tiganya ini wadda. Ada rayuan, ada keinginan. Itu makanya bagi kita pengetahuan, maka saya katakan
Dengan siapapun kita berteman, dengan siapapun kita bergaul, kalau kita sudah banyak, maksudnya ada perasaan ilmu pengetahuan, kita mulai tenang itu tawa, lah tawa wak. Orang Minang santiang mah. Pepatahnya apa tuh pepatahnya Pak Bet dan bakilek-kilek dia itu ikan apa? Terserah. Kalam. Hah? Lata kilek, lata kalam. Terus? Lun tak ala kata kalam. Tuh. Ikan dia tahu jantan betina banyak. Anam beliung-beliung tuh Bapak. Yang apa Pak? Beliung. Oh, Menara kayu itu. Kile kaki ke mata, kile pajak ke kile beliung ke mata ya Pak. Ya kilek kaki lah ke beliung. Beliung tu Kalau beling beliung gitu. tu, Beliung tu beling gitu kalau Pak ya. Iya, beliung tu bentuk kapak tapi tajam tu dia. Jadi kalau nak hati-hati bisa kudung sabiak kaki dibuatnya. Jadi orang-orang ini Pak Ana wak berkawan sama kawan lah tahu dong. Kalau kau makasihnya mungkin kasih kau, kalau kau maksudnya mungkin kasih kau, tapi nan tahu tentu Allah. Lalu di sini ala tiga kok ya. Banyak ilmu di sini kita peroleh. Jadi begitulah dulu perangai ahli kitab. Makanya tidak semuanya ahli kitab. Ahli kitab yang baik enggak apa-apa. Ini ahli kitab yang banyak akal juga ini. Yang sebenarnya orang ini dapat yang apa ini hasadan. Memang hasad ini nampaknya itu makanya kalau kita mengkaji diri, itu maka dalam kaji-kajian orang, yang hasad itu kan di dalam diri kita. Jadi dia hasad, dia dengki. Maka ini yang paling payah dengki ini. Sejarah dengki dari mana mulainya? Dari Habil dan Kabil. Itulah realisasinya dan dengki pertama. Dari iblis tidak Ya, apa yang didengkikannya? tidak mau nyembah Adam dari tanah ya Pak. Ya, kenapa Adam jadi khalifah? Kenapa? Itulah yang dipakai sampai kini menular virusnya itu. Biasanya orang dengki orang lain profesi atau seprofesi? Seprofesi. Nah, ya. Yang lain ada juga, cuma yang paling biasa yang seprofesi. Panggale Puki sama Panggale Puki, Panggale Bare sama Bare. Ustaz sama Ustaz. Ya, Ustaz sama Ustaz. Itu jadi ini kan orang ini ahli kitab ini. Ka'ab bin Ashraf Ka'ab bin Ashraf. Ya, Ka'ab bin Ashraf, Wahyi bin Akhtab, Abu Yasin bin Akhtab. Yang mereka inginkan ini lau yarudunakum. Ini lau. Lau huruf syarat. Berandai ini. Baru di sini rodda. Apa ini yaruddu? Ini apa yarudduna ini bentuk apa ini? Fi'il mudhari. Apa fi'il madinya? Rodda. Rodda. Kalau rodda ini kan masih mudha'af. Kan masih mudha'af seperti wadda. Iya. Tapi mudhari'nya coba, rodda, mudhari'nya apa? Yaruddu. Kalau wadda? Yawaddu. Yawaddu. Kalau farra? Yufarru. Yafiru. Itu yang timbangan yang 6 itu. Mana yang mengarah ke 1, mana yang arah ke 2, mana arah ke 3. Walaupun dia mudha'af.
Cuma yang dalam pikiran saya sampai sekarang, bagaimana menentukan fiil ini ke sana, fiil ini ke sini. Itulah. Oh, lihat dalam kamus, masih bertanya dalam pikiran saya, orang kamus kok bisa menentukan? Jadi tidak sudah pengadawa, tapi tidak mempersulit pikiran, tapi menambah wawasan. Inilah keinginan dari kasir min ahli kitab. Lau yaruddunakum. Mana fa'il yaruddu? Yarudduna? Yarudduna. Hum. Ya. Humnya ini kemana baliknya? Ahli kitab. Iya. Itu makanya banyak kan 3 ini. Ka'ab bin Asraf, Wahyi bin Akhtab, Abu Yasir Akhtab. Dan kalau dikembangkan pun sekarang banyak juga maksudnya keinginan orang supaya kita tidak mendapatkan yang sebenarnya. Ya, tapi jangan berburu sangka sama orang, sudahlah. Lalu kum, siapa ini kum? Kum orang Islam. Orang yang mengikut Nabi Muhammad. Ya. Jadi ini apanya? Ini orangnya. Umar. Ya, Ammar. Ammar. Ya. Huzaifah. Ya. Huzaifah. Muaz bin Jabal. Yang dua ini agak populer ya, Huzaifah dan Muaz bin Jabal. Ini Ammar. Jadi kalau mau ingin belajar sejarah, pelajari Ammar, pelajari Huzaifah, pelajari Muaz bin Jabal. Ini kan sahabat-sahabat ini. Ini. Jadi ingin orang yang bertiga ini, atau ini contoh dibuat oleh Nawawi, ingin orang ini bagaimana cara halus supaya orang-orang ini bisa murtad. Kan radda. Mardut. Kalau andai kata mereka kembali murtad, ya mereka menginginkan memurtadkan kamu atau mengembalikan kamu min ba'di imanikum, dari setelah beriman. Dari setelah beriman, maksudnya beriman dengan siapa? Beriman dengan Nabi Muhammad Dan Quran. Lalu ada di sini yang mereka inginkan dimurtadkannya itu menjadi kufaran. Jadi apa gunanya ini? Kufarat. Menginginkan kufarat maf'ul bih jadinya. Bisa jadi maf'ul bih, tapi sebenarnya bisa menjadi hal dari yarudduna. Menginginkan. Coba Ibu baca terjemah sampai kufaran. Silakan baca terjemah. Kafir. Banyak di antara ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman menjadi kafir kembali. Itu dia. Ya. Di sini maksudnya baru Bapak Nawawi menyebutkan di sini maka di sini tamanna atau tamanni, sebenarnya tamanna dipakai. Kalau tamanni lain asliat. Ini bercita-cita, tapi tamanninya nggak terjadi. Itu maka tamanni dibuat. Ya, tamanni itu artinya terbagi 2. Ada terjadi tapi sangat sulit, tapi pada umumnya tidak terjadi. Ini panjang ke bawah lagi Pak. Sampai sini aja kaji kita dulu, nanti besok disambung ini. Sampai kafara. Sama kupara. Kasiran atau kasirun Pak? Kasirun ya Pak. Kan fa'il dari tamanni. Ini kan tamanniu. Ya, berangan-angan kebanyakan dari ahli kitab supaya orang itu balik murtadin. Ini murtad.
Karena dilihatnya orang itu, tanangna orang ko nampaknya di Nabi Muhammad di Quran konya. Dicari-carinya caro. Itu makanya wadda kasirun ini berhubungan dengan di atas. Am turiduna antas alu pertanyaan, kemudian macam-macam dibuatlah. Ya. Jadi apa pelajaran dapat bagi kita yang sering menginginkan, yang selalu menginginkan kita supaya tidak baik siapa? Coba. Iblis. Kafir. Iblis. Lewat apa? Lewat hati. Ada medianya sama dia, ada media yang, tapi itu kita pakai lewat apa? Yang iblis? Lewat nafsu. Ya, lewat nafsu. Seketek nak bah, seketek nak bah, kesudahnya karena jua wak. Makanya diingatkan apa? Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Banyak, walaupun banyak kadang-kadang dimainkannya juga kita. Nah, itu makanya tetap kita bermohon kepada Allah. Tanpa pertolongan Dia tidak bisa. Nah, inilah kaji kita sampai wadda kasirum min ahlil kitabi law yaruddunakum ba'di imanikum kuffara. Allahu Akbar itu nak dapat daun apa do, tapi di noinoan. Wadda kasirum. Ya. Wadda kasirum min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Coba kalau kita buat bahasa Arab, banyak sekali dari setan menginginkan mereka supaya memurtadkan kamu setelah beriman kamu menjadi kafir. Ayo bahasa Arabnya, ayo Pak Israel mulai. Wadda kasirum min syaitoni gitu. Minas Sayatini tadi ya Pak. Ya, bikin jamak taksir terus apa lagi? Lau yaruddu. Ya, bisa. Dia kan muannas itu. Lau tarudna aku nani aku like ya nani mimba'di imani kufara. Tapi syair dibuat, bukan Quran, bukan merubah Quran. Iya. Jangan pula nanti katakan nih Ustaz merubah Quran. Dalam bahasa itu onde banyak naik iblis ko inginannya menggoda-goda den supaya den menjadi ya. Apa cara menggodanya? Dari keinginan, misalnya keinginan awak sehat, rupanya awak sakit, keinginan awak ada piti, rupanya awak melarat, keinginan awak minum karena awak awih. Kan macam ada. Jangan tertipu. Kalau awak pun tertipu, capek. Sabiku ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah taubat, minta ampun. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Ya, itu caranya. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, beruntunglah kita yang mengerti susunan bahasa Al-Quran. Kita berdoa, Allahumma Inna fiddin wa'allimna al-hikmah wa ta'wil wa'allimna lughatal Quran wa'allimna lughatal Arabi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Ila liqa. Ya, ila liqa.
Assalamualaikum, Pak Tommy. Iya, Pak. Pak Ali sehat-sehat, Pak Tommy. Alhamdulillah. Ini di Bogor apa di Padang nih? Kadang Ali sekali banget tuh ke Bogor tuh. Itu juga. ibu anak-anak sekolah libur. Ke seorang libur ya? Pulangnya tuh awal pagi Senin nih. Awak apa itu? Anak Pak Ek Rajo ya. Ayo. Ini kopi apa? Dah tuh. Ini kopi. Lah tuh mengerapi saja yang bisa dikepok. Pak Tommy di mana tinggal Padang? Di Pegambiran. Pegambiran. Pegambiran itu Lawe ini lah. Oh iya. Susah mencari orang masuk dalam. Masih ada ini. Oh itu sibuk ini. Kalau Pak Tommy, Iya. sarapan dulu keluar ya. Iya. Terima kasih dek. Kami out dulu nih. Ya, Assalamualaikum. Live dulu, Pak Tommy. Ya, Bu Sabrina.